Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Lutfi Ramdhani dan sekarang kita sedang bersama Bang Fahmi Bo. Assalamualaikum semua teman-teman. Ya, saya senang sekali nih didatangi sama Bang Lutfi Ya, di kosan saya yang sederhana ini. gimana kabar teman-teman semua? Pertama-tama kami mau mengucapkan minal aizin wal Ya, faizin, mohon maaf mohon lahir maaf dan lahir dan batin. batin. Mudah-mudahan pasca Lebaran ini dan pasca dari kita menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sisi hal dunia sehari-hari maupun dari sisi hal spiritual ya Bang ya. Ya, Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah masih kita ada kesempatan, kemudian kita juga saya berkunjung ke tempatnya Bang Famibo gitu karena kurang lebih sebulan terakhir kita belum ketemu Bang ya karena pas puasa ya gitu pas juga puasa. ada kemudian kesibukan masing-masing. Saya juga kebetulan baru beberapa hari sampai Jakarta Bang Wah, karena kemarin sempat mudik juga pada gitu sibuk kan. mudik ya. Iya sempat mudik juga. Nah makanya mumpung kita ada waktu alhamdulillah Bang Fahmi juga sehat. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol lah Bang, kita mau ngobrol-ngobrol Ya, mengenai eh, perjalanannya Bang Fahmi yang sebelumnya juga sempat sudah di-sharing-kan juga dengan saya dan kali ini kita akan lebih ngobrol Bang mengenai harapan lah, hope gitu. Hope kita ke hmm, depan, kemudian juga sesuatu hal-hal yang positif yang mudah-mudahan hal ini juga bisa menjadi menginspirasi untuk banyak teman-teman semua gitu, terutama ketika nanti saya dan Bang Fahmi gitu menjalankan sebuah program dan metode dari sisi revolusi energi itu sendiri begitu. Karena juga di chapter selanjutnya gitu revolusi energi yang insya Allah akan rilis pada bulan depan. Di situ akan ada tulisannya Bang Fahmi di situ. Nah, di situ akan menceritakan kisah dan perjalanannya dari Bang Fahmi Bo yang pada malam hari ini akan kita sharingkan bareng-bareng Bang ya gitu ya, dari sisi hal buku tersebut dan kisah perjalanan Bang Fahmi gitu. Jadi pertama-tama kita mulai dari apa yang kemudian menjadi satu harapan besar gitu bagi seorang Fahmi Bo ke depannya gitu. Ketika betul-betul kita memiliki sebuah niat yang besar gitu dan ya. juga sebuah keinginan yang besar diiringi juga dengan katakanlah circle yang positif gitu Bang dan bagaimana kira-kira ke depannya dari Bang Fahmi sendiri ini berproses untuk bisa menjadi the new Fahmi Bo. Ya, Bang Lutfi, ya awalnya sih saya membaca buku Revolusi Energi ini ya. Jadi membuat saya jadi tambah semangat Iya, bahwa kita nggak boleh larut di dalam keterpurukan. betul betul betul. Kita harus semangat. Di samping itu juga kita berdoa, ikhtiar. Ya, tapi dengan adanya saya baca buku ini nih, Revolusi Energi, ini benar-benar buat motivasi saya ke depannya untuk menjadi lebih baik. Amin amin amin. Apalagi satu kehormatan banget nih buat saya, Bang Lutfi, nanti di chapter 2 itu mengisahkan cerita saya, Siap. cerita pribadi saya dari awal sampai sekarang. Ya. Pasti nanti teman-teman bisa baca ya di buku itu nanti kalau udah keluar. Jadi ada pasang surutnya lah gitu, ada kehidupan-kehidupan yang senang, susah, senang lagi, susah lagi ya pokoknya adalah nanti di situ di buku itu. Jadi ya mudah-mudahan ini dengan adanya revolusi energi chapter 2 yang mengisahkan saya, ini membuat saya bangkit lagi, semangat lagi, dan bisa insya Allah bisa merubah keadaan saya yang sekarang ini. Amin amin amin. Siap siap. Hmm.
Nah, kalau boleh cerita Bang gitu, dari kan kalau misalkan kita semua tahu nih, di berbagai macam media gitu, banyak media dari beberapa bulan sebelumnya gitu kan Mhm. sempat, heboh mengenai pemberitaan tentang Bang Fahmi sendiri begitu kan, tentang Mhm. pemberitaan Bang Fahmi yang kemudian menceritakan mohon izin Bang ya tentang, hal-hal yang kesedihan gitu, yang kesulitan. Iya. Nah, dari Abang sendiri kira-kira ketika menanggapi hal itu, pandangan Abang seperti apa dan apa yang kemudian Abang rasakan gitu, Bang Fahmi rasakan gitu, pas, sebelum dan setelah mengenal revolusi energi dan kita sempat banyak sharing Iya. lah gitu di belakang layar lah gitu, sampai kemudian juga akhirnya Abang bisa, menuliskan sebuah kisah, itu kalau misalkan Abang boleh ceritakan kira-kira bagaimana, Bang? Iya, Bang David tadi tanyakan, masalah kesedihan saya, Iya, apa segala macam gitu. Ya ini memang bukan bukan settingan, bukan mhm, saya buat-buat, emang emang dari dasar hati saya emang keadaan saya lagi memang seperti ini. Jadi ada media bertanya, ya saya jawab apa adanya gitu iya kan, iya, apa benar. adanya dan keadaan seperti ini. Ya sebenarnya sih, mereka, media tuh nanya kenapa sekarang saya kos, Oke, gitu. Sekarang saya mhm, kos, terus tinggal sendirian. Ya dia bertanya saya jawab, ya saya jawab apa adanya gitu, saya jawab apa adanya dan kebetulan juga kondisi saya juga, kurang sehat di bagian kaki. Jadi ya, saya cerita apa adanya lah gitu. Terus masalah kesedihan-kesedihan itu, saya paling kalau nyeritain soal anak. oh, Iya iya gitu. iya Jadi iya. Oke kalau oke oke. masalah anak, eee, saya tuh ini nggak bisa nahan air mata lah istilahnya. Yang selama ini sampai 2 tahun ini hampir mau 2 tahun lebih, saya belum bisa ketemu anak saya yang kecil, yang bungsu. Tuh, saya jadi sedih kalau ngomongin masalah anak gitu kan. Iya Saya iya iya. selalu kayak begini. Oke. Apa susah nahannya gitu loh. Selalu inget muka dia, terus kebayang dia. Walaupun saya lagi apa gitu, kalau saya disuruh cerita masalah anak, saya pasti kayak begini. Ya mungkin itu, orang melihat saya sedih bukan karena ya apa-apa gitu, maksudnya ya emang kayak ya keadaannya seperti ini gitu Iya loh, iya. keadaan keadaan seperti ini. Jadi nggak ada settingan apa, nggak ada saya buat-buat, nggak apa, ya emang keadaan saya seperti ini aja, gitu. Saya berharap banget di bulan Ramadan atau pas sampai lebaran saya bisa bertemu, ternyata masih belum bisa ketemu juga. Jadi, selama bulan Ramadan kemarin sampai lebaran belum belum sempat ketemu berarti, Bang, Belum sampai sempat sekarang ya? ketemu belum sempat ketemu. Oke. Cuman sama yang besar cuma WA-an aja gitu. Dia bilang juga belum sempat nemuin karena dia kerja. Sama yang bungsu sama sekali nggak ketemu. Saya dikirimin fotonya aja tuh udah seneng banget, makanya saya suka Masya upload-upload Allah. di Iya. Instagram. Sebenarnya saya suka kayak begitu di IG saya gitu kan. Itu cuman meluapkan isi hati saya aja gitu. Ya emang Mhm. emang keadaan saya tuh seperti ini. Emang seperti ini gitu, rasa kangennya, rasa pengen ketemunya. Jadi nggak dibuat-buat lah. Jadi, kira-kira yang menjadi motivasi besar gitu, untuk Abang bisa betul-betul, berubah dan keluar dari semua pemberitaan yang, eee, Abang sendiri sudah katakanlah mengakui itu gitu kan dan menjustifikasi bahwasanya memang yang disampaikan di media itu betul. Nah, eee, apa motivasi terbesar Abang begitu untuk saat ini Abang harus dan bisa bangkit lagi gitu, Bang? Iya, ya ya itu tadi saya bilang kan, Mhm. semenjak saya baca buku Revolusi Energi ini, saya udah mulai terfikir gitu kan, Yes. buat apa saya kayak begini terus gitu kan.
Usaha udah, walaupun usaha sedikit-sedikit gitu kan saya, bantu teman jualan, tapi pengennya sih yang lebih lagi gitu, Pak. Oke. Yang apa, yang bisa merubah hidup saya lah gitu. Makanya saya dengan baca ini, buku ini bener-bener motivasi saya tuh buat menjadi lebih baik, kuat banget, semangat Amin. Amin amin. gitu. Jadi apalagi Abang nih nanti mengisahkan chapter 2 tentang saya, itu saya tambah semangat lagi. Siap. Ya doain aja lah, eee, saya ke depannya insya Allah akan menjadi lebih baik. Amin amin amin. Mmm, Dan yang berarti, yang menjadi salah satu motivasi terbesar Abang juga keluarga Bang, ya berarti ya? ya Keluarga. keluarga juga, saya ingin menunjukkan sama keluarga yang selama ini mungkin mereka nggak percaya sama saya atau kecewa sama saya, ya saya akan buktikan dengan saya kayak begini, saya usahakan seperti ini, insya Allah ada jalannya dan saya bisa kumpul lagi sama keluarga, itu harapan saya. Amin. Yap. Nah sekarang kita, ngobrol lah Bang tentang revolusi energi lah dari, beberapa waktu yang sempat kita bicarakan gitu kan, sempat kita bahas dan juga apa yang kemudian sudah Abang bicarakan. Jadi, memang di revolusi energi sendiri ini salah satu, sebuah teori gitu yang kemudian juga teori ini adalah sebuah, teori yang sudah betul-betul dibuktikan begitu dan kemudian ini kita bukukan yang kemudian, saya tulis sendiri gitu dan di situ menuliskan dan bercerita tentang bagaimana kita gitu sebagai manusia mampu betul-betul mengenal diri kita sendiri, itu yang pertama. Kemudian bagaimana kemudian kita juga mampu menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita gitu dan bisa mendapatkan hal apapun yang kita inginkan gitu. Karena memang sejatinya, segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita rasakan, itu adalah sesuatu yang kita pesan ya Bang Fahmi ya, gitu, Iya, ke alam semesta, yang itu bisa bermanifestasi menjadi sebuah kenyataan ke dalam, dunia kita saat ini, gitu. iya, Makanya, ketika kita sempat ngobrol sebelumnya dengan Bang Fahmi, dari semua problematika yang ada, yang kemudian Bang Fahmi juga sudah membaca bukunya dan ternyata relate Bang ya. iya. Nah ini Mhm. yang di buku ini yang tertarik banget ini nih, "Pikiranmu Bisa Membunuhmu." Iya, salah satu Ini salah satu babnya. judul yang bagi saya mengesankan banget ini, Iya. dalam banget gitu. Jadi kita tuh kalau banyak pikiran, ya ya bisa seperti itu ya, Bang, ya, Iya iya, betul betul bisa betul bisa betul. membunuh kita Betul sendiri gitu loh betul kalau kita betul selama ini kita pikiran. betul. Pikiran mah, ya saya terutama banyak lah gitu pikiran yang saya pikirin. Tapi ya dengan saya baca buku ini, di bab ini yang judulnya Pikiran Bisa Membunuhmu ini, ya ada jalan keluarnya gitu. Maksudnya ya jangan sampai inilah kita sampai memikirkan segala sesuatu yang Betul. di dipikirin terus Iya, gitu benar benar loh, benar. dan nggak move on Ih, gitu. betul. Iya, jadi ya revolusi energi ini benar-benar membuat saya terasa Tersadar lah Bang ya, tersadar, terpecut lah katakan begitu, terpecut, katakanlah "Ayo terpecut lah gitu. jangan kayak Iya. gini terus." Mhm. Insya Allah saya akan buktikan, Bang. Amin amin, Amin. siap. Jadi memang tadi, Bang Fahmi juga sempat cerita mengenai salah satu bab Bang ya di dalamnya itu tentang pikiranmu membunuhmu gitu. Nah, Iya. memang memang betul artinya Pikiranmu begini, bisa membunuhmu. pikiranmu bisa membunuhmu. Mmm, Artinya begini, segala sesuatu yang kita pikirkan terus-menerus, apalagi ketika itu sifatnya hal-hal yang negatif Bang ya, seperti iya, kekhawatiran gitu, ketakutan, iya, masalah gitu, terus tidak percaya diri, iya, terus kemudian, takut akan ini itu. Nah, itu semakin kita pikirkan, semakin kita tekan, artinya pasti hanya membuat diri kita kan
cepat stres gitu loh Bang, Iya, jadi stres gitu, jadi penyakit, jadi penyakit ya. gitu. Nah Kita sakit ya antara sembuh dan enggak kan. iya iya, Iya, jadi mungkin secara fisik kita, tidak ada masalah gitu, tapi secara iya, mental kita sakit gitu. Nah, iya, ketika mental kita sakit, mental kita, terpengaruh gitu, mental kita down gitu, itulah yang kemudian bisa menyebabkan kehidupan kita, keseharian kita pun secara performance menurun gitu. Ketika secara performance, kehidupan aktivitas sehari-hari kita itu menurun, maka ya kita juga tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu kan, Bang, iya, benar. Nah, apalagi kita semua tahu gitu, sebagian besar gitu penyakit yang memang, diterima oleh tubuh kita itu juga berdasarkan dari pikiran kita gitu. Pikiran-pikiran yang, membawa hal-hal yang negatif itu juga bisa berpengaruh ke dalam diri kita gitu. Jadi kita gampang sakit karena stres gitu, mmm, segala macam, kita nggak nafsu makan, bener ya, Bang? iya Bisa betul, bisa kita nggak mau nafsu makan, pikiran kita nggak fokus, iya, akhirnya katakanlah di tempat kerja misalkan salah-salah atau diomelin bos iya, itu kan jadi resiko dalam iya, kehidupan gitu. Nah, iya, makanya bisa ngerembet ke mana-mana bisa lah, ngerembet ke mhm, mana-mana begitu, bisa merembet ke mana. Makanya memang, kenapa itu juga dibedah di dalam buku gitu, supaya kita semua tahu dan mampu tersadarkan gitu, iya, bahwasanya gitu, setiap manusia pasti memiliki sebuah permasalahan gitu. pasti, Baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar gitu. iya, Dan masalah itu datang karena memang setiap hari kita melakukan aktivitas gitu kan, iya, dan melakukan, aktivitas kehidupan gitu. Besar atau kecilnya masalah kan tergantung dari apa yang kita jalankan gitu. iya, Artinya tidak ada satupun manusia yang tidak punya masalah gitu. Tapi pertanyaannya, apakah masalah itu bisa selesai hanya kita pikirkan doang gitu kan, Bang? iya, Jelas kan nggak akan bisa selesai gitu iya, tanpa kita pikir, karena permasalahannya kebanyakan dari kita itu fokus terhadap masalah gitu, tanpa kita betul-betul bisa berpikir logis, bagaimana kemudian kita mencari sebuah solusi pasti gitu. Nah, bagaimana kita mau mencari sebuah solusi kalau pikiran kita terganggu gitu, mental kita mhm, terganggu. Nah, ketika mental kita terganggu, pikiran kita tidak sehat, kita sulit untuk mendapatkan sebuah solusi gitu. Kita sulit untuk mencari sebuah, jawaban-jawaban yang pasti, dan kita juga akan kesulitan dalam menentukan sikap gitu, dan juga kita juga pasti akan kesulitan juga dalam mengambil sebuah keputusan gitu, karena selalu dibayang-bayang dalam sebuah masalah gitu. Artinya, eee, apa yang sudah dilalui oleh Bang Fahmi dengan segala macam problematikanya, Bang Fahmi, dan juga sudah membaca buku Revolusi Energi, ada sebuah pecutan gitu Bang ya, yang iya, ternyata cambukan, cambukan lah gitu. Jadi, oh ternyata nih, eee, bukan harus gua pikirin terus iya, sih masalah nih, nggak juga harus nggak kunjung usai kayak gitu gini kan Bang ya. terus gitu kan, Iya iya, harus ada solusinya, betul. Nah, salah satu untuk kita mencari dan menemukan sebuah solusi adalah berpikir dengan tenang dan iya, bijak, dan itu ada caranya, Bang, ya. iya, Ada di situ ada caranya, dan itu yang kemudian juga dibedah, sangat dalam, itu sangat detail di Revolusi Energi sendiri, dan alhamdulillah sampai kemudian, Bang Fahmi menyalurkan, energi positifnya untuk beliau menuliskan sebuah kisah gitu, perjalanan beliau sampai, dari awal berkarir gitu Bang ya, sampai era sekarang di tahun ini, yang mhm, kemudian mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi buat banyak orang Bang ya. iya, amin. Nah, kalau dari kisah itu Bang, sepanjang rentetan timeline itu, kira-kira Mhm. yang menjadi harapan Abang nanti untuk teman-teman kita semua ketika, sudah masuk di dalam revolusi energi itu sendiri, kira-kira bagaimana Bang Fahmi? Ya harapannya, teman-teman, bisa baca dulu ya, Iya iya, baca dulu, buku kalau bisa dimulai dari chapter pertama ya, siap. dari chapter pertama, nah nanti chapter keduanya kebetulan, pas di kisah saya gitu kan, di cerita buku ini. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi inspirasi buat buat teman-teman kalau yang keadaannya hampir sama kayak saya gitu kan, ya nggak boleh didiemin lah,
kita harus bangkit, Iya, kita betul. harus move, apapun itu usahanya. Tapi dengan baik membaca buku Revolusi Energi ini kita diberi arahan-arahan yang positif Iya. buat kedepannya. Ya mudah-mudahan uh, bisa lah uh, yang lagi down banget gitu kan Mhm. bisa termotivasi gitu, Amin, dengan amin. membaca buku Revolusi Energi ini. Iya, iya, betul. Dan harapan saya juga bisa banyak yang beli Oke, yang beli buku siap, ini ya siap, siap. gitu. Jadi uh, ya bisa bisa inilah ya masih bisa laku lah gitu Iya, laku iya. buku ini. Mhm. Ya, karena memang kan saya dan Bang Fahmi pun sepakat, artinya kita tadi sempat ngobrol Bang di Iya, belakang kamera, bahwasanya akan ada pelangi Bang ya gitu kan iya. setelah badai besar Setelah gitu. badai akan ada pelangi. Artinya yang tadi sudah kita sampaikan, setiap manusia pasti punya masalah itu pasti gitu. Pasti. Kalau dia nggak punya masalah berarti kan nggak hidup, bener ya Bang? Iya, betul Karena betul. karena berarti dia tidak menjalankan aktivitas kehidupan maka nggak punya masalah gitu. Nah Iya, beruntunglah orang-orang yang memiliki masalah dan beruntunglah orang-orang yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik dan bijak gitu. Karena itu akan menjadi sebuah pengalaman betul kan Bang? iya, Dan pengalaman yang akan menjadi guru paling besar paling begitu. besar. Nah, artinya dengan timeline historical perjalanan Bang Fahmi gitu, bukan hanya dari sisi hal karir maupun dari sisi hal apapun Bang, itu berarti kan menjadi guru yang sangat besar gitu untuk Abang gitu ya. Pengalaman itu akan menjadi guru yang sangat besar, yang di mana, pengalaman itu gitu, kisah itu dan solusi-solusi, asik lah yang nanti akan juga disampaikan dengan, elok dengan Bang Fahmi gitu di dalam buku juga. Artinya kan Mmm, kita tidak perlu, mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, betul nggak Bang? iya Begitu. betul. Artinya kita juga harus mampu belajar dari setiap permasalahan yang Iya, ada, begitu. ya harus dirubah, Betul, harus dirubah. Kesalahan kita yang sudah lalu, ya jangan dirubah lagi, jangan betul, diulangi lagi, betul, betul, harus kita rubah. betul. Karena, percayalah bahwasanya setiap dari kita ini adalah pemenang, betul nggak Bang? Iya, Karena memang kita lahir pun di dunia ini kan sebetulnya kita sudah menjadi seorang pemenang begitu kan. iya. Bayangin pada saat, sebelum kita lahir kan kita balapan tuh kan Bang ya sama jutaan sel sperma bener Iya gak tuh? iya iya. Sampai, apa namanya, Bang Fahmi lahir, saya lahir, artinya kan kita pada Heeh, saat lahir pun udah menjadi seorang pemenang gitu kan, finish di urutan pertama dan ya ketika itu terjadi artinya kan sudah sebuah kehendak dan takdir gitu. Artinya memang kita sedari awal sudah dipersiapkan menjadi pemenang, tinggal memang bagaimana kemudian kita mampu gitu mengasah, mengenali, dan menggunakan segala macam potensi yang ada dalam diri kita gitu. iya Apalagi dengan pengalamannya Bang Fahmi, saya pun juga banyak belajar gitu dengan Bang Fahmi terutama dari sisi hal, dunia entertainment gitu juga. iya Karena memang kan pengalamannya beliau ini luar biasa. Jadi saya juga banyak belajar juga dengan Bang Fahmi. Bang Fahmi belajar revolusi energi, saya juga iya belajar hal lain gitu kepada Bang iya. Fahmi begitu. Karena memang, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, Iya, betul nggak Bang? sama-sama sharing, Bang. Iya, sama-sama sharing gitu. Jadi memang, eee, kenapa saat ini kita juga fokus untuk di revolusi energi, Bang, ya, karena Iya, memang satu sisi ini adalah sebuah, ilmu gitu yang sangat bermanfaat karena memang ketika, kita punya sebuah masalah gitu, problematika, yakinlah ya nggak cuma kita doang gitu kan, Bang. Cuma kan pertanyaannya kadang kala kita bingung nih harus mulai iya, dari mana begitu, harus mmm, mulai dari mana dan insya Allah dengan adanya buku Revolusi Energi sendiri, ini bisa menjawab, langkah kita, apa yang harus kita kita lakukan, iya, mulai, kita lakukan gitu, sampai bagaimana kita melakukan step-step agar kita bisa keluar dari sebuah iya permasalahan, betul nggak, betul, Bang? bisa lebih baik ke depannya lah, Bisa lebih baik ke depannya. mhm, Makanya dengan semangat itulah, Abang juga menuliskan sebuah kisah yang itu saya rasa
eee, akan menjadi sebuah afirmasi positif lah Bang untuk semua teman-teman gitu dan Iya, juga bisa menginspirasi karena Bang Fahmi sendiri ini kalau pandangan saya Bang ya, ini pandangan saya sih jadi begini, Bang Fahmi ini kan seorang legend nih Bang, artis legend gitu yang ini udah melewati, beberapa zaman gitu Bang, mulai dari iya, angkatan tahun 80-an gitu, 90-an, 2000 sampai ke iya. generasi Saya sekarang nih kan 89 gitu. mulai. Iya 89 berarti 89, 90-an artinya kan udah lintas generasi nih Bang Iya, gitu. Artinya kan generasi tua sampai generasi paling muda kan kenal nih kan begitu iya, dan tahu Abang iya, begitu. Nah disitulah mudah-mudahan kedepannya ya saya dan Bang Fahmi bisa banyak sharing gitu di, sosial media gitu, kemudian juga di publik dan mudah-mudahan apa yang kita bawa ke teman-teman, mhm. kepada publik bisa bermanfaat untuk orang banyak, Bang, ya. Amin, amin, amin. Nanti ada sesi itu ya, nanti kita bikin ya? Iya, Ya, ada. Jadi mungkin nanti, ada sebuah sesi gitu untuk kita, eee, membahas sharing, lebih lebih dalam mengenai misal revolusi energi itu sendiri, teman-teman, iya, gitu. Supaya memang ada sebuah, gambaran kepada teman-teman semua, apa sih itu revolusi energi sendiri gitu mmm, dan kenapa kita harus merevolusi energi kan begitu. iya, Karena dari katanya aja revolusi kan berarti perubahan gitu, Bang, ya. perubahan, Perubahan secara besar gitu, perubahan besar-besaran. Nah, energi adalah, segala sesuatu yang ada dalam diri kita gitu, tidak bisa kita lihat gitu, tapi bisa kita rasakan iya, gitu. Dan itu yang sangat penting yang di mana energi sendiri itu bisa menarik gitu, menarik iya, energi yang sama juga ke dalam kehidupan kita gitu. Dan betul, betul, itulah yang betul-betul, akhirnya dipahami oleh Bang Fahmi gitu, sampai Bang iya, Fahmi pun sendiri bisa, tergerak untuk lebih maju lagi melalui karya yang positif kan gitu. iya. Saya juga pengen lah nggak kayak gini aja gitu kan, Iya, mau sampai kapan sih kayak begini gitu kan. Ya mudah-mudahan insya Allah doain aja dengan buku Revolusi Energi chapter 2 ini bisa sukses, amin amin bisa laku terjual, amin. ya mohon doanya aja buat teman-teman semua. Siap, amin amin semuanya. Jadi, buat teman-teman gitu yang penasaran tentang revolusi energi itu sendiri, nah nanti bisa langsung DM aja nih, DM-DM sama Bang Fahmi begitu, Iya, atau nanti boleh, boleh. bisa buka website www.revolusioenergi.com Bang ya, atau Iya, bisa nanti, DM di Instagram saya Lutfi RP Entertainment atau nanti bisa komen Bang ya di iya, postingan-postingan yang, membahas tentang revolusi iya, energi gitu. Jadi nanti kita bisa bisa sharing gitu satu momen, satu satu waktu. Kita juga kan punya komunitas sih Bang ya, komunitas revolusi energi. Nanti, mhm, lain waktu kita bisa kumpul, kita bisa kopdar, kita bisa sharing, kita bisa membahas hal-hal yang positif, kita bisa membedah mengenai revolusi energi gitu supaya bisa membawa manfaat untuk banyak orang, betul nggak Bang? amin. Jadi, terakhir kalau pesan dari Bang Fahmi untuk teman-teman kita semua, terutama untuk teman-teman yang lagi dalam masalah gitu Bang, Iya, dalam dalam kehidupan ini, apa nih Bang kira-kira pesan-pesan dari Abang? iya pesan-pesannya, bagi yang senasib sama saya lah, istilahnya gitu, Iya, oke, iya iya. yang lagi merasakan seperti saya ya, jangan hanya diam aja gitu, jangan hanya Yes, hanya diam aja, sepakat. kita tetap berusaha berusaha, berdoa, ikhtiar, ya terutama baca buku ini, Revolusi Siap, Energi. Ini keren banget, ini buku ini keren banget. Ya mudah-mudahan aja, eee, yang senasib sama saya bisa move on, betul bisa betul. bangkit. Ayo buktikan gitu bahwa kita bisa. Mantap, Mmm, gitu. Nah, buat buat teman-teman semua juga nanti yang penasaran, yang juga pengen pengen punya buku Revolusi Energi sendiri, nanti bisa langsung DM Bang Fahmi lah Bang ya, iya bisa bisa boleh. DM, atau juga bisa DM-DM ke saya gitu nanti.
satu momen gitu teman-teman sudah punya buku ini, sudah baca gitu, kita bisa, aturkan sebuah sebuah agenda lah Bang ya, sebuah kita kita kumpul lah gitu, kita Iya, kita kumpul gitu, kita diskusi, kita bedah di mana, orang-orang yang akan terkumpul gitu di Revolusi Energi, ada Bang Fahmi dan ada banyak teman-teman yang lain, mmm, adalah sebuah circle gitu, sebuah komunitas perkumpulan yang positif gitu Bang. Karena iya, kita percaya bahwasanya, perkumpulan positif gitu, energi positif yang terkolektif itu akan membawa dampak dan manfaat yang positif yang pula positif kepada diri juga, kita. ya. Makanya kan orang tua kita dulu kan suka ngasih pepatah sama kita Bang ya Mmm, gitu, Tong kalau lu main sama, tukang minyak tanah iya, entar iya, ikut kecipratan bau minyak tanah," gitu kan. Tapi iya, kalau main sama sama tukang tukang minyak minyak wangi, wangi gitu, nah, ikut-ikutan bau wangi lu kan jadi wangi, begitu. Nah gitu. itulah, yang kemudian menjadi filosofis gitu dari perkumpulan dan community dari Revolusi Energi sendiri. Jadi kita berkumpul, kita membentuk hal perkumpulan yang positif gitu, Iya, yang itu akan membawa dampak positif juga kepada diri iya, kita. Betul nggak, Bang? betul, betul. Ya, nah jadi, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini bisa menjadi manfaat ya, Bang, ya, Amin, amin. untuk teman-teman dan untuk kita semua dan mudah-mudahan, eee, teman-teman semua juga bisa membaca buku Revolusi Energi dan juga bisa menerapkan. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing bareng juga, Bang, ya, kita bisa Iya, sharing-sharing bareng dan semoga apa yang, kita sharing-kan, apa yang kita, bicarakan, apa yang kita obrolkan dan semua pengalaman kisah hidupnya Bang Fahmi bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua dan untuk diri kita sendiri gitu ya. iya, Ya mudah-mudahan, segala sesuatu karena kita percaya gini kan Mas, segala sesuatu hal kebaikan yang kita tebar gitu, niscaya pasti kita juga akan mendapatkan dan memetik hasil yang baik baik juga kan juga, Bang. iya. Dan itulah yang kemudian memang kita tanam mulai sedari sekarang begitu dengan tujuan bahwasanya hal baik yang kita tanam hari ini besok akan kita petik gitu hal baik juga gitu Ya dan intinya jangan patah semangat lah, jangan patah jangan semangat patah gitu. semangat. Contohnya saya walaupun saya udah istilahnya saya saya sakit, kaki saya udah nggak bisa diri lama-lama, udah nggak bisa kerja apalah, tapi saya berusaha, eee, kerja jadi bantuin teman gitu kan Iya, di tempat dagang, pecel ayam itu. iya. Ya itu salah satu contoh lah gitu. Hmm. Jadi, jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Siapa tahu dari situ kita ada jalannya. Ya. Jangan patah semangat, jangan minder Bang ya Nah iya, gitu. Jangan kalau jangan saya tidak orangnya emang percaya diri nggak ada begitu. minder-mindernya nih. Ya, intinya Ya, intinya jangan jangan patah semangat dan jangan terus-menerus mengutuk diri sendiri, Bang, ya. Karena iya, memang kita harus bangkit gitu, kita harus berubah dengan langkah-langkah yang efektif gitu, betul. untuk bisa, membuat kehidupan kita jauh lebih baik Iya, lagi kan menjadi begitu. lebih baik. Karena kalau kalau bukan dari kita, siapa lagi gitu. Iya, Karena harus kita diri kita juga sendiri lah. iya, karena kita juga tidak bisa bergantung 100% kepada orang lain itu. Artinya memang Hmm, kita harus berusaha semaksimal mungkin kepada diri sendiri ya, Bang, ya. hmm, iya, Ya ya seperti itu, mudah-mudahan, bisa bermanfaat untuk kita semua dan terakhir dari Bang Fahmi, ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman, Bang, seperti apa? iya pesannya itu aja, seperti kayak tadi, kita jangan patah semangat Jangan walaupun patah semangat. kita lagi drop-nya seperti apa, kita harus kuat. Di samping itu kita berdoa, ikhtiar, dan baca buku ini. Siap, gitu. Baca buku ini nih Baca buku harus ini, Bang, ya, betul baca ya? buku ini harus penting, Harus, oke. teman-teman ya. Siap kalau Mhm. begitu. Oke, Semangat, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah nonton, Bang, ya. ya, Moga-moga dapat bermanfaat dan sampai ketemu lagi nanti di lain waktu, di video-video berikutnya. ya. Dan salam Mungkin nanti revolusi energi, buku Bang, yang ya. itu ya, chapter 2 itu ya? Chapter 2 itu Iya, nanti kita akan ini lagi, kita kita live akan lagi ya? ngobrol lagi lah Iya, gitu, kita akan ngobrol lagi. Siaplah, terima kasih buat semua teman-teman yang menonton gitu. Salam sehat selalu dan semoga kita semua selalu dalam berkah, keberlimpahan, dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Bang, ya. amin, Amin. amin. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton gitu.
Salam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.